Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Yang terhormat. Halo, Pak Teddy. Suaranya nggak ada, Pak Teddy. Halo, Pak Teddy. Selamat pagi yang terhormat. Iya. Pak Teddy, internetnya Halo, kayaknya kedengaran lemot. suaranya sudah? Kedengaran, Halo? tapi kedengaran video Bapak, tapi berhenti tadi, Pak. Iya. Udah oke? Coba lagi, Pak Teddy. Iya. Udah, Pak. Coba lagi. Udah ganteng, Pak, pakai topi hari ini, Pak. Wah, luar biasa. Silakan, Pak Teddy. Oke. Loh, ini kok bisa ngawur lagi? Silakan, Pak Teddy. Ini dia punya. Ya. Selamat pagi yang terhormat. Kedua pembicara pagi ini, Bapak Wakil Menteri Surya Chandra dan Pak Asmi Abu Bakar. Para undangan, segenap keluarga besar inti, para pendiri, Dewan Pengurus, anggota dan simpatisan di mana semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya selaku Ketua Umum INTI mengucapkan terima kasih partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom pagi ini. Tanpa membuang waktu, mari kita mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita. Terima kasih, semoga kita semua tetap diberi kesehatan dari kekuatan dalam melewati pandemi. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Umum. Saya lihat juga ada Bapak Ketua Jawa Timur, Bapak Gatot Santoso, tokoh lintas agama ini. Mungkin tanpa berpanjang-panjang, sebetulnya kita sangat bersyukur dan berterima kasih Bapak Wakil Menteri Pak Surya Chandra sudah berkenan hadir. Mohon kiranya dapat sharing apa yang Bapak sedang lakukan, kegiatan-kegiatan yang Bapak sedang giatkan, dan sosialisasikan untuk membantu pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan Pak Surya Chandra, Pak Wakil Menteri. Terima kasih Mas Yandi. Selamat pagi Pak Teddy dan Ibu Bapak sekalian yang saya banggakan. INTI ini memang dari awal sudah menjadi bagian dari hidup saya dan saya ikut juga dulu yang paling awal pertama kali. Bareng-bareng Pak Teddy juga kayaknya, dan sebelumnya PSMTI gitu ya. Dan salah satu yang paling memotivasi itu adalah bahwa ada saatnya pada waktu itu kita mulai sebagai orang Tionghoa di Indonesia itu tampil dan menawarkan diri untuk perbaikan bangsa ini. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau mau kasih perbaikan yang 100% gitu. Nggak korup, segala macam, semua itu menjadi standar yang minimal begitu. Dan memang waktu itu suasana masih sangat bicara soal bagaimana kita sebagai orang Tionghoa di Indonesia didiskriminasi barangkali. Dan teman-teman, Ibu Bapak yang sudah senior barangkali mengalami jauh lebih berat daripada zaman saya dan zamannya Jandi barangkali ya. Dan sekarang kita sudah punya kebebasan, ekspresi jauh lebih baik. Tapi tantangan sudah berubah tampaknya. Saya mau share sedikit, ada satu bahan sebagai refleksi barangkali, catatan dari hasil surveinya SMRC, Saiful Mujani. Ini kira-kira hasil yang mereka dapatkan dari survei sekitar bulan
Juli, Agustus awal begitu. Dan pertanyaannya relatif sangat simpel dan barangkali juga sangat aktual sekarang. Bagaimana keadaan ekonomi sejak adanya wabah COVID-19? Kita mulai wabah COVID deklarasi itu kira-kira bulan Maret. Sampai sekarang udah beberapa bulan, dan apa yang terjadi setelah itu? Sebagian besar, sekitar 60% mengatakan situasi ekonomi rumah tangga hari ini lebih buruk. Itu artinya cash flow, banyak orang jadi kesulitan seperti itu. Tantangan ini membuat memang suasana dibilang adem, dibilang ribet, sangat ribet sebetulnya. Ini jauh lebih rumit dari 98. Beda dengan krisis tahun 98, itu kan krisisnya menghantam pertama-tama moneter. Moneter terus bergeser kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan perbankan. Terus bertahap, jadi seperti zigzag begitu turunnya itu. Dan pelan-pelan naiknya juga relatif, tidak semua sektor terhantam pada saat yang bersamaan. Sementara dampak pandemi COVID ini, hampir seluruh sektor bergerak serentak jatuh. Gitu. Dan yang paling berat adalah yang paling di bawah ini, yang paling dulu kalau pekerja informal menjadi buffer sosial, sekarang pekerja informal adalah yang paling kena dampak, kira-kira begitu. Karena kemudian mereka kesulitan untuk keluar rumah, dagang, segala macam, dan ini mempersulit situasi. Yang terjadi pilihannya adalah kita turun, ekonomi ambles, langsung rebound seperti huruf V, atau turun, agak kemudian lama di bawah, kemudian naik pelan-pelan seperti U, atau turun dan nggak naik-naik seperti L. Pilihannya cuma 3 kalau menurut para pakar. Tampaknya untuk pilihan menjadi rebound seperti V, balik ke awal, trajektori awal agak berat. Kemungkinan kita U, tapi U itu artinya kenaikan ekonomi tidak akan sama dengan proyeksi sebelumnya. Dia ada di sini turun dan ada di antara ini. Dan ini mulai terasa kalau kita lihat di jalanan orang terus bergerak, sebagian itu ya karena desperate aja barangkali. Dan kalau saya perhatikan detail di Jawa dengan dampak luar Jawa cukup berbeda. Di Jawa ekonomi relatif stagnan dan itu syukur banget. Artinya relatif tidak ada kenaikan signifikan tapi juga tidak turun. Kalau menurut BPS ya, survei terakhir bulan lalu. Dan kalau di luar Jawa ini yang berat, karena ekonomi turun. Cuman kenapa belum terasa atau belum menjadi concern yang meleduk seperti itu? Karena bisa relatif dikontrol ya. Bansos sudah disusun sekitar 600 triliun, sekitar 200 itu adalah bansos, atau bahkan 300-an, hampir 300-an selebihnya stimulus ekonomi. Estimasinya pemerintah mengharapkan 1.600 triliun untuk recovery pandemi COVID. Dan ini dana yang tidak sedikit, harus sebagian besar itu dari utang, dan utang artinya harus kita bayar juga. Tapi yang menarik adalah dalam situasi sekarang ini, berdasarkan survei ini, masyarakat ingin ada perbaikan, kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat memang diakui ada kondisi buruk, tapi kita butuh masukan untuk ekonomi bergerak. Nah, tantangan hari ini adalah duitnya dari mana? Apakah dari domestik aja cukup atau kita harus investasi asing? SMRC mempertanyakan hal itu. Masyarakat dalam paling tidak hasil survei mengatakan harusnya dari domestik dan jangan dari luar. Tapi apakah mungkin? Rasanya tidak mungkin kalau saya bayangkan secara praktis, secara realistis begitu. Nah, tapi yang menarik dan menjadi barangkali jadi pengantar diskusi kita hari ini, di SMRC juga nanya, kalau ada pengusaha dari luar yang mau tanam modal ke sini, apakah Indonesia akan semakin baik atau tidak? Yang setuju itu cukup tinggi, 40-an, 30, 40, 33%. Yang tidak setuju lumayan tinggi, jauh hampir 2 kali lipat. Dan yang tidak tahu, tidak jawab, relatif rendah. Tapi Ibu Bapak bisa perhatikan yang ada di sini ya, yang setuju dan tidak setuju. Ini pilihannya adalah yang biru ini RRC, Republik Rakyat Tiongkok, yang merah ini Jepang, dan yang ini Malaysia yang hijau. Kita lihat sentimen terhadap pemodal dari RRC
Tiongkok itu paling tinggi, paling paling tidak setuju kira-kira begitu dari sini. Kedua Malaysia, ketiga Jepang. Jadi secara umum memang masyarakat kita merasa ekonomi susah, butuh investasi iya, tapi dari negara-negara yang potensial investor kita, RRC yang paling dianggap mengancam. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Nanti kalau mau saya bisa titik ke Candi bahan-bahan tadi ya buat bahan pelajaran kita bersama. Barangkali memang kita orang Tionghoa harus mulai berpikirnya beda gitu. Barangkali ya ini cuma gagasan aja. Apakah memang soal diskriminasi misalnya yang kita perjuangkan kepentingan sekadar suku atau ras itu memang masih aktual sekarang, atau ada hal lain yang lebih konkret yaitu kita bagaimana secara eksplisit, secara konkret membantu mengatasi persoalan besar bangsa ini yang sedang dihadapi dan banyak dunia mengalami itu. Kita sama-sama membangun, sama-sama berbagi semangat untuk memperbaiki situasi. Itu pertanyaan pertama. Apakah memang soal diskriminasi masih menjadi isu yang sangat aktual sekarang, atau barangkali kontribusi kita semua untuk mengatasi masalah kebangsaan hari ini, yaitu krisis ekonomi karena pandemi COVID ini. Nah, pertanyaan kedua barangkali juga bisa menjadi refleksi kita bersama, sejauh mana kita ini memang secara ikhlas bekerja mendukung ya orang-orang baik, orang-orang benar, apapun sukunya, apapun rasnya, yang kira-kira membawa aspirasi pluralisme dan sebagainya bagi bangsa ini ke dalam panggung-panggung kebijakan publik. Dan tidak cuma membawa dia ke publik ya, saya ini baru cuma 8 bulan jadi wamen. Itu pun karena sebagian kecelakaan dan sejarah gitu ya. PSI itu pinginnya ya ketua umum atau sekjen lah yang jadi, tapi ternyata Jokowi milihnya saya. Itu juga saya sendiri tidak berpikir itu terjadi pada waktu itu, tapi memang banyak kebetulan Presiden ingin ada orang disabel, saya disabel kebetulan, dan punya background hukum untuk mengatasi masalah-masalah konflik agraria yang bersamaan dengan sengketa. Jadi sengketa individual, konflik itu yang kolektif. Dan saya punya background-nya lumayan komplit, orang Tionghoa, Katolik pula, jadi double minoritas, kemudian juga disabel. Perwakilan Tionghoa cuma ada 2 di kabinet sekarang ini, yaitu satu lagi si Angela. Angela yang ngirim kembang di belakang tuh Angela, tuh saya simpennya di belakang buat kenang-kenangan. Terus dan kebetulan saya seorang doktor ilmu hukum dari Belanda, jadi relatif komplit dan latar belakangnya adalah aktivis sosial. Jadi dianggap oleh Presiden cocok nih orang untuk mengisi ruang itu. Dan tantang itu baru satu keberhasilan. Sejauh mana, misalnya pertanyaan ada teman saya si Ali nanya, lo masuk jadi wamen apa sih bantuannya inti? Nah itu pertanyaan satu tuh kira-kira. Nah yang kedua, setelah lulus gini, katakan dapat posisi publik, apa yang dibantu supaya saya nggak jadi bedanya dengan yang lain, nggak jadi sama yang lain, misalnya korup, kemudian juga tidak berprestasi. Apa jaminan, apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman yang nanti akan maju? Asmi ini kabarnya mau nyalonin di Tangerang Selatan ya. Saya tidak tahu bagaimana perjuangan dia untuk berhasil mendapatkan tiket. Itu ditelikung sana-sini, ditipu sana-sini. PSI yang masih kecil pun tidak bisa efektif membantu. Apa yang barangkali jadi perhatian kita untuk mendorong orang-orang yang komitmen terhadap keberagaman yang sangat jelas, seperti Asmi, maju, dapat tiket dulu, maju, kalau bisa menang, dan menang berprestasi. Jadi tidak cuma masuk, tapi dia harus berprestasi dong. Kalau enggak, apa bedanya dengan yang lain? Kita semua barangkali akan dapat tantangan berlipat-lipat ya, dan itu sudah biasa. Kalau saya makin susah pekerjaan hari ini, makin menantang, makin senang. Dan kalau itu bisa memberikan sesuatu perspektif yang berbeda, karena saya keliling ya, Ibu Bapak, pegawai BPN itu ada 18.000 PNS-nya, yang non-PNS honorer 19.000, jadi 37.000 se-Indonesia, belum termasuk keluarga. Mereka semua tahu saya orang Tionghoa. Dan bagaimana saya bekerja, bagaimana saya melakukan tugas-tugas, bagaimana saya bekerja sepenuh hati dan punya dampak,
Itu yang akan jadi catatan penilaian. Tinggal pertanyaan buat kita semua, sejauh mana kita sama-sama membantu teman-teman kita yang kebetulan sedang dalam posisi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Menteri nih sudah sharing-sharing. Mungkin Bapak Wakil Menteri, saya nggak tahu, khawatir kan Bapak sebagai pembantu Presiden nih waktunya agak tight juga, ntar tiba-tiba dipanggil. Mungkin bisa sharing Pak soal gugus tugas Pak yang Bapak laksanakan itu, GTRA itu, Reformasi Agraria. Gugus tugas reforma agraria itu amanah dari Perpres tahun 2018 sebagai bentuk dari perwujudan dari amanah dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Jadi intinya itu ada kesadaran ketidakadilan akses terhadap tanah. Jadi ada ketimpangan. Sebagian kecil orang punya tanah sangat besar, sebagian besar tidak punya tanah untuk bisa dipakai. Nah, pemerintah punya program land reform istilahnya dulu. Kalau terkenalnya di bahasa Inggris, itu reforma agraria. Dan saya itu menjadi koordinator pelaksana gugus tugas reforma agraria. Ini kayak semacam gugus tugas COVID ya. Percepatan dan fokusnya pada eksekusi semuanya eksekusi. Dan ini baru satu sisi, tapi ada sisi lain pekerjaan di sini kan pelayanan publik. Mungkin Ibu Bapak ngalamin kalau dikerjain oleh orang BPN, ngurusi surat gratis menjadi mahal gara-gara itu. Dan ini hal-hal yang nanti akan saya sentuh, tapi sekarang ini masih fokus pada hal yang sangat umum tadi. Tantangan di pemerintah itu adalah koordinasi. Jadi antara Direktorat Jenderal tidak ngobrol, jangankan antar Direktorat Jenderal, antar kementerian tidak ngobrol, dan akhirnya banyak mimpi besar Presiden itu kurang cepat geraknya. Gitu. Nah, kami ini, saya kan memang Wamen secara khusus diangkat oleh Presiden, jadi Wamen tidak diangkat oleh Menteri ya. Jadi kami bertanggung jawab pada Presiden dan pada Menteri, kira-kira begitu, all President's Men, tugasnya mempercepat. Nah, itu yang sedang saya perjuangkan bersama teman-teman. Kapan-kapan kalau mau kita bisa diskusi khusus deh tentang itu. Tapi barangkali hari ini bisa jadi pengantar dulu, kenalan kira-kira, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Ini Bro Jandi, saya senang aja kalau ngomongin reforma agraria, tapi itu panjang banget nanti topiknya. Intinya kira-kira seperti itu. Dan nanti bentar lagi mesti cabut ya, ada Rafi. Siap, terima kasih Pak Wamen. Tuh tadi ditantang sama Pak Wamen, Pak Ketua Umum, untuk kita datang dan komunikasi, diundang rapat di kantor Pak Wamen. Pak Ketua Umum, dan saya juga lihat di sini ada Pak Andaka, ada juga ini Mayor Kolonel Hendrako ya, udah kolonel kayaknya nih, atas pertahanan di Beijing. Terus ada Bapak Ali Sutra. Silahkan yang mungkin satu pertanyaan kita buka untuk bertanya langsung ke Pak Wakil Menteri, habis itu mungkin beliau langsung kembali aktivitasnya. Silahkan yang kamera sudah nyala, ada yang mau bertanya? Pak Teddy, mungkin Pak Teddy? Atau ajakan koordinasi, Pak Teddy? Ada? Kalau tidak ada yang mau bertanya? Atau nggak bisa di ini ya, nggak bisa di unmute ya? Kayaknya hostnya mesti unmute tuh. Saya nggak bisa unmute orang. Pak Teddy. Silahkan Pak Teddy. Satu saja kita jaring pertanyaan. Ada? Mungkin lihat video dulu biar di-unmute sama hostnya, angkat tangan gitu. Yang jelas suatu kebanggaan buat kami Perhimpunan Inti bisa kehadiran nih Bapak Wakil Menteri dan sharing-sharing, dan ternyata sejarahnya sudah lama dengan Inti. Oke, kalau gitu Pak Wamen, ini kayaknya koneksi ketum. Iya, ketum koneksinya lagi lemot tuh Pak Wamen. Makasih banyak Pak Wamen, nanti kita komunikasi lagi. Terima kasih banyak ya. Sukses terus untuk hari ini. Oke, begitu tadi Bapak-Bapak semua. Kita lanjut ke tema kita hari ini. Kita tadi sudah bicara masa depan, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, dan terutama dalam menyambut HUT RI yang ke-75. Kita juga akan sekarang bicara soal sejarah. Bagaimana sih peran warga Tionghoa bagi kemerdekaan? Bagaimana peran warga Tionghoa bagi pembangunan Indonesia? Mungkin itu kita undang pakarnya Bapak Asmi Abu Bakar. Ini beliau pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Nah, ini beliau
punya literatur banyak, terus juga punya data-data yang mungkin bisa di-share kepada kami. Silahkan Bapak Asmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bisa di-unmute? Tombolnya nggak ada ya? Halo, Pak Asmi, belum nyambung suaranya. Masih di mute. Oke, udah masuk. Siap, sudah. Bersih, ya. Lancar. Ya, terima kasih Bung Jandi. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara sebangsa tanah air ya, dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Saya lihat juga ada Ketua Umum kita, Pak Teddy. Ya. Dan juga ada Pak Gatot ya dari Surabaya ya, Bung Jandi ya. Ya. Dan para pimpinan kita lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Wamen tadi sudah tidak ada ya, Bung Jandi ya? Iya, sudah kembali ke aktivitas. Beliau bilang 15 menit sih, kita udah lewat tadi, udah hampir setengah jam. Ya, bahagia sekali beliau juga bisa bergabung. Mungkin sekarang giliran saya ini ya. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya tentu tidak sedang berbicara proses pilkada yang sedang saya ikuti di Tangerang Selatan sebagai salah satu calon kepala daerah. Tapi di sini kita hanya berbicara sejarah peranan para pemuda Tionghoa pada masa yang lampau, bagaimana juga ikut merebut kemerdekaan Indonesia ini dan mengisi. Kira-kira begitu ya, Bung Jandi? Ya, ya. Ya, tentu saja saya mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa dengan alasan yang saya alami sendiri pada tahun 98, di mana peristiwa yang memilukan terjadi, di mana orang-orang Tionghoa pada waktu itu menjadi korban dari sebuah peristiwa sejarah lah ya, reformasi, di mana kita ingin mengganti rezim Orde Baru, tapi justru yang terjadi adalah menyakiti saudara sendiri sebangsa sebagai proses perjalanannya. Ini yang kemudian membekas di diri saya. Saya bertanya-tanya kenapa itu bisa sampai terjadi. Ternyata memang pengetahuan informasi masyarakat kita mengenai peran orang-orang Tionghoa dalam perjalanan bangsa ini sangat minim. Atau kita katakan tidak ada sama sekali. Justru sebaliknya, yang hadir adalah informasi negatif. Informasi yang justru bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para pemuda Tionghoa pada masa yang lampau. Saya meyakini jika informasi perjuangan para pemuda dalam merebut kemerdekaan, terutama pemuda Tionghoa, tersampaikan dengan baik, tidak ada lagi itu cerita-cerita diskriminasi, pandangan-pandangan negatif. Justru yang akan hadir adalah kebanggaan sebagai bangsa. Misalnya saya yang orang Aceh yang justru mendapatkan kebanggaan diri sebagai bangsa ketika mempelajari peran serta anak-anak muda Tionghoa dalam perjuangan bangsa ini. Apa yang dilakukan oleh orang Tionghoa sesungguhnya adalah menjadi perjuangan bersama. Sama seperti misalnya asal-usul saya dari Aceh, bagaimana Cut Nyak-Din, Teku Umar menjadi kebanggaan bagi juga etnis Tionghoa, bagi etnis Jawa, dan lain-lain. Pun sebaliknya, apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh Tionghoa pada masa yang lampau harus menjadi kebanggaan bagi etnis lainnya, bagi saudaranya sebangsa. Saya kira itu yang mendorong saya sendiri kemudian mulai mengumpulkan dan pada akhirnya mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Dan tidak terelakkan, tidak bisa kita dustai bahwa peran para pemuda Tionghoa pada masa yang lampau demikian luar biasa. Bahkan tidak berlebihan kalau kita katakan, sulit dicari bandingannya. Bagaimana misalnya pada sektor pendidikan,
Kita tahu para pemuda Tionghoa saat itu menginisiasi berdirinya Tionghoa Huekuan. Yayasan awalnya tahun 1900, kemudian menjadi sekolah pada tahun 1901. Ini jelas adalah langkah awal, langkah pertama bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Beberapa waktu yang lampau, belum sebulan rasanya, Pak Prof. Yudi Latif menulis di Kompas mengenai sejarah pendidikan, ya, kebangkitan bangsa terutama. Dan tulisan beliau mendapatkan tanggapan serius dari Prof. Asfi Warman Adam dari LIPI, di mana Prof. Yudi Alpa memasukkan sejarah Tionghoa Huekuan dalam sejarah kebangkitan bangsa Indonesia. Jadi sejarah kebangkitan bangsa Indonesia tidak hanya bermula pada 1908, tapi juga jauh-jauh hari sebelumnya, 1901, sudah bermula. Nah, ini menarik karena Prof. Asfi Warman Adam, profesor dari LIPI, mengingatkan kembali bahwa memang ini adalah peran anak bangsa yang tidak boleh dilupakan. Terkadang hal ini masih saja menjadi gugatan, menjadi orang memandang, masa sih apa peristiwa tersebut menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Bahkan saya pernah mendengar dari kalangan orang Tionghoa sendiri yang bilang sama saya bahwa itu kan sejarahnya orang-orang Tionghoa, bukan sejarah bangsa Indonesia. Ada cara pikir, paradigma yang sebetulnya harus kita luruskan terlebih dahulu. Patibura di Ambon itu tidak berjuang untuk orang Ambon saja, kan seperti itu. Ya, Teguh Umar tidak hanya berjuang untuk orang Aceh. Hasanuddin tidak hanya untuk orang Sulawesi Selatan. Pada akhirnya perjuangan mereka menjadi akumulasi dari perjuangan bangsa Indonesia atas nama bangsa. Pun yang dilakukan oleh orang Tionghoa, anak-anak muda Tionghoa pada masa lampau, seharusnya juga menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Ini yang terpenting yang harus kita yakini. Kadang-kadang saya ini, Bang Jandi, saya menemukan misalnya ketika menyampaikan hal ini, ada yang mengatakan, Bang, itu kan sejarahnya orang Tionghoa, bukan sejarah bangsa Indonesia. Itu yang salah. Sejarahnya orang Jawa, itu sejarah bangsa Indonesia. Sejarahnya orang Dayak, itu sejarah orang Indonesia. Memang mereka mengelola satu pendidikan di mana orang Tionghoa bersekolah, ya, bisa mengakses pendidikan yang pada saat itu Belanda eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang bisa melalui proses ajar mengajar. Tapi kadang kita sering lupa kalau ternyata Budi Utomo juga pada mulanya itu eksklusif, hanya untuk orang-orang Jawa saja, bahkan untuk kalangan priai. Nah, ini kita harus bongkar cara pikir kita, sehingga kita bisa mengamini, bisa meyakini bahwa Tionghoa Huekuan juga adalah bagian dari sejarah pendidikan bangsa Indonesia. Itu dari sektor pendidikan. Pun kemudian di sektor politik, di mana ketika bangsa ini ingin menggagas berdirinya sebuah negara, ya, ingin memerdekakan diri, di mana ada peristiwa yang kita kenal Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kata-kata Indonesia sendiri ini sudah mulai dikenal di akhir di permulaan tahun 1900-an, dan orang Tionghoa tidak bisa dipungkiri merekalah yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia dalam media milik mereka yang namanya Sinpo. 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda, 1926 tepatnya, pada sekitar bulan Mei, April, Mei, saya agak lupa bulannya, itu di koran Sinpo, kata Hindia Belanda, diganti dengan kata Indonesia. Ini adalah media pertama yang memasukkan kata Indonesia secara jelas, secara berani dalam medianya. Ketika media lain belum ada, sama sekali belum ada. Ini fakta. Bayangkan resiko yang harus diambil oleh pemilik
koran Sinpo saat itu. Sinpo koran besar, indikatornya iklannya banyak, ya. Itu satu usaha yang sudah berkembang luar biasa, yang berani kemudian mengambil resiko dibredel lah. Belanda paling nggak suka pada saat itu kalau ada upaya untuk mengganggu, ya, mengganggu kolonialisme mereka, apalagi berbicara kemerdekaan bangsa Indonesia. Bayangkan Sinpo berani. Dan kemudian bagaimana sejarah bergulir sedemikian cepat, 1928, orang-orang Tionghoa juga hadir dalam peran besar, ya, di mana para pemuda saat itu mengikrarkan menjadi satu bangsa. Sumpah Pemuda itu, ya, tanah air, bahasa. Orang sering mengatakan, itu nggak ada orang Tionghoa. Itu yang salah. Sekian puluh tahun informasi ini disembunyikan. Rumahnya saja rumah orang Tionghoa. Bapak Sikong Liong namanya. Kemudian juga hadir beberapa tokoh muda yang ikut dalam peristiwa bersejarah tersebut. Bagaimana bisa peristiwa sebesar ini tidak kita bisa akses informasinya sekian lama, ya? Ada pemuda yang namanya Ui Kaising, John Liao, Kui Tiam Hong, dan lain-lain. Nama-nama ini ikut dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Di mana? Di mana cerita itu? Saya kira ini perlu kita perbaiki. Saya sudah mendatangi Museum Sumpah Pemuda juga, banyak berdiskusi dengan penyelenggaranya. Ya, kebetulan di sana kan negara yang menjalankan aktivitasnya, ya, setiap hari, dan rumah itu sudah diberikan oleh pihak keluarga kepada negara tepatnya. Saya juga kemudian akhir tahun yang lalu berkenalan dengan salah satu cicit daripada pemilik rumah tersebut, Bang Christian Silman kalau nggak salah, seorang dokter yang kemudian memperluas informasi dan cakrawala kita bersama bahwa memang sesungguhnya rumah tersebut memang milik orang Tionghoa yang kemudian menjadi bagian penting dari sejarah bangsa ini. Dan di rumah itulah kemudian Wage Rudolf Supratman memainkan pertama kali lagu Indonesia Raya dengan biolanya. Itu sejarah fakta yang tidak bisa kita sangkal. Dan peristiwa ini, peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda, juga lagi-lagi tidak ada media yang berani mengabarkan Sumpah Pemuda selain media milik orang Tionghoa. Ini adalah pernyataan Wage Rudolf Supratman sendiri. Ketika dia kan juga wartawan, Wage Rudolf, ya, selain pencipta lagu. Dia menawarkan peristiwa tersebut, mencoba menyampaikan lagu Indonesia Raya dan Sumpah Pemuda itu sendiri. Jadi lagu Indonesia Raya itu dimuat di halaman muka koran Sinpo sekitar 2 minggu setelah 28 Oktober. Bayangkan, hanya media Tionghoa, dan itu juga media terbesar anak bangsa saat itu, yang berani memuat lagu Indonesia Raya. Itu bicara kita dari segi bagaimana para pemuda saat itu menggagas berdirinya bangsa. Kemudian lanjut beberapa tahun kemudian berdiri Partai Tionghoa Indonesia. Bapak Lim Kun Hian, waktu itu masih muda tentunya, ya, tidak bisa kita sebut bapak, seorang pemuda, Lim Kun Hian, mendirikan PTI. Satu partai yang memang jelas-jelas ingin memerdekakan bangsa ini dari penjajahan Belanda. Luar biasa itu. Dan partai ini yang kemudian menginspirasi berdirinya Partai Arab Indonesia 1934. Abdurrahman Baswedan, kakek daripada gubernur DKI Jakarta saat ini. Dan itu disebutkan oleh Baswedan sendiri. Dalam ada 40 tahun Sumpah Pemuda, ada satu buku yang dia memberikan testimoni bahwa Lim Kun Hian bisa dikatakan juga sangat berpengaruh dalam berdirinya Partai Arab Indonesia. Bayangkan, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kita terus ke
hampir ke tahun 45 ya, di mana ada peristiwa berdirinya BPUPKI. BPUPKI ini adalah satu badan yang pada saat itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di mana 4 orang dari Tionghoa, dari etnis Tionghoa juga menjadi bagian. Ini konyolnya memang tidak masuk dalam bagian sejarah nasional Indonesia resmi. Nah, kok bisa? Iya. Jadi ada buku sejarah nasional Indonesia itu yang resmi, SNI itu jilid 1 sampai jilid 6, entah jilid berapa sekarang, ya. Tidak dikatakan dengan lugas bahwa orang Tionghoa dan nama-namanya tidak disebutkan secara lugas. Ini kemarin ketika saya ikut satu seminar tentang sejarah Tionghoa di Melbourne, di Monash University, kita membuat satu petisi waktu itu kepada Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid ya kalau nggak salah. Beliau juga terkejut, masa iya sih tokoh-tokoh yang hadir atau yang ikut berperan dalam BPUPKI tersebut tidak masuk dalam sejarah resmi negara ini. Sehingga waktu itu kita buat petisi ya bersama para sejarawan juga yang hadir dari seluruh dunia saat itu di Melbourne akhir tahun yang lalu. Pak Hilmar Farid sendiri, beliau terlihat gusar waktu kita sampaikan informasi ini. Luar biasa, padahal ini era reformasi, era di mana bangsa ini sudah harusnya mengakses informasi dengan lebih baik lagi. Tapi itulah nyatanya, sampai detik ini pun belum ada perubahan yang cukup signifikan di mana peran jasa para pemuda Tionghoa yang lampau menjadi bagian penting dari sejarah bangsa ini. Selain 4 tokoh tadi di BPUPKI juga ada satu lagi yang harus kita sebutkan, itu Yap Chuan Bing. Itu kemudian setelah BPUPKI dibubarkan kan berdiri Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Yang menarik ketika Bapak Presiden kita Jokowi masih menjabat sebagai wali kota di Solo, beliau mengganti sebuah jalan yang namanya Jalan Pejagalan menjadi Jalan Yap Chuan Bing. Itu ketika beliau masih menjadi wali kota saat itu. Ini adalah apresiasi besar terhadap tokoh bangsa yang mengabdikan hidupnya untuk negaranya dan bangsanya yang dicintai. Nah, itu Yap Chuan Bing. Itu tinggal menanti langkah lebih lanjut lagi dari pemerintah untuk mengapresiasi mereka tersebut. Saya kira Bung Jandi, apa itu dulu. Nanti kita teruskan dalam diskusi. Bagaimana Bang Jandi? Halo? Halo? Bang Jandi mungkin sedang... halo? Mudah-mudahan suara saya masih dapat terdengar dengan baik ya. Baiklah, kalau begitu saya teruskan saja. Kemudian ketika Jepang masuk ya, Jepang masuk dan Jepang kemudian kalah dalam Perang Dunia Kedua, ini ada satu hal yang sering dilupakan orang, bagaimana sebetulnya peristiwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang itu penuh sekali dengan cerita-cerita heroik dari para pemuda Tionghoa. Episode. Halo, Bang Asmi, suara saya masuk? Masih ya? Masih? Halo? Halo? Iya, suara saya masuk nggak? Nggak jelas Masuk. ya? Cukup jelas. Oke, suara sorry. saya masuk nggak? Masuk, jelas dari tadi. Sorry. Gambar saya juga jelas ya? Oke. Oke, siap. Chandra, bantu ya. Jadi ini. Kita bicara soal sejarah, Pak Asmi, Bang Asmi. Ya. Menarik itu ketika kita bikin acara ini, inti ada juga yang bicara bahwa ini ngapain sih bicara soal peran kemerdekaan gitu. Ada yang seperti itu. Terus kita juga dengar dari Bang Asmi juga ada ketika dalam penulisan sejarah
ada kealfaan lah, artinya bukan menegasikan ya, artinya ada kealfaan dalam pembuatan sejarah. Nah, mungkin hal-hal seperti ini sebetulnya yang bagi saya anak muda kelahiran tahun 80-an, kita perlu tahu sejarahnya sebetulnya, karena ini perlu diceritakan berulang, Bang Asmi. Dan saya paham Bang Asmi ini sangat paham sekali, dan juga mungkin kalau ada bukunya boleh di-sharing sehingga kami yang muda-muda juga selain dapat berulang terus mendengar cerita juga dapat membaca. Nah, Bang Asmi, kita juga ada pertanyaan. Sudah ada yang raise hand, ada Pak Ali Sutra, ada Pak Sudargi, ada Pak Ahmad Muryoko. Nah, sebelum itu sebetulnya saya ada tamu nih, Pak Hendrako, Mayor, asisten atas pertahanan, mungkin beliau nggak dengar kita, beliau lagi di Beijing, mungkin bisa sharing juga. Beliau ini mungkin patut kebanggaan kita juga ya, bagaimana anak muda Tionghoa berperan dalam mengisi tempat di beliau ini di TNI lah saat ini. Nah, masih banyak juga yang polisi, temannya Pak Chandra juga ada polisi, perempuan juga ada juga, orang Mangga Besar. Nah, kalau Pak Hendra nggak bisa mendengar, mungkin kita langsung saja ke Pak Ali Sutra. Pak Ali Sutra mau bercerita atau bertanya nih, silahkan Pak Ali Sutra. Halo, suara saya hilang lagi ya? Jelas Bang Asmi suara saya? Jelas, jelas. Oke. Pak Ali mana videonya tadi? Silakan Pak Ali Sutra. Oh, ini Pak Ali Sutra yang tadi negor itu ya, negor Pak Wamen ya. Apa lu peran lu buat inti gitu ya, jadi Wamen gitu ya? Emang ngeri Bapak ini. Silakan lanjut Pak Ali Sutra. Ini pendemo kawakan ini, Ali Sutra ini. Terima kasih Pak Jandi, Bung Asmi, dan Pak Ketum, Pak Teddy, selamat pagi, dan teman-teman semua. Saya mulai saja, 22 tahun lalu Surya Chandra dengan saya itu naik ke atas panggung untuk mendeklarasikan paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia. Nah, kami berdua mendapat tugas menjadi ketua, salah satu ketua DPP KSMPI. Tetapi tidak lama kemudian kita dapat semacam hadiah dari Pak Ketum saat itu. Jadi kami dua-duanya dipecat dengan tidak formal karena kita mengeluarkan tulisan bahwa ada intel di dalam organisasi Tionghoa kita. Mungkin kalimat intel itu terasa menusuk itu sehingga kami dipecat. Nah, lalu beberapa bulan kemudian kembali lagi kita dipanggil lagi, kami berdua, Mas Surya dengan saya, naik lagi ke panggung untuk mendeklarasikan inti sekarang, perhimpunan Indonesia Tionghoa. Gagasan inti sebenarnya jauh lebih baik ketimbang KSMPI saat itu ya. Nah, dari tadi saya bicara, Pak Wamen itu Surya Chandra naik menjadi Wamen dengan segala keterbatasannya, berjuang sendiri sehingga bisa menjadi Wamen saat ini. Dan saya sangat respect sekali ketika 25 Oktober dia dilantik di Istana Negara oleh Jokowi. Saya sampai meneteskan air mata dan saya langsung mengirim pesan ke WA-nya dia dan bilang, selamat berjuang kawan. Selamat berjuang kawan. Kalau lu merasa capek dan lelah dalam perjuangan ini, lu bisa pulang ke rumah besar kita. Lu bisa bercerita, bisa sekedar melepas lelah untuk memberikan semangat lagi kepada lu kembali berjuang lagi. Rumah besar itu adalah rakyat Indonesia. Di sisi lain, di saat yang kira-kira mirip, kawan saya Asmi Abu Bakar mendobrak gedung DPR MPR untuk menurunkan rejim Soeharto saat itu. Tentunya Asmi bergabung dengan jutaan lagi mahasiswa yang lain ingin melakukan perubahan, melakukan sebuah perjalanan sejarah yang
kita bisa nikmati sampai saat ini. Di sisi kalau kita lihat saat ini, kita bangga ada tokoh-tokoh, misalnya Pak Hasan Karman pernah jadi wali kota Singkawang, ada kawan saya Ishak Menobi saat ini menjadi wakil bupati di Belitung. Lalu wali kota Singkawang hari ini adalah seorang Tionghoa, dan kita tahu ada Ahok yang terpilih menjadi wakil gubernur dan puluhan lain anggota DPR, DPRD yang merupakan orang Tionghoa. Mereka berjuang dengan segala kemampuannya sendiri. Nah, sebenarnya inti ini bisa menjadi inti adalah rumah besar kita. Rumah besar bukan saja orang Tionghoa, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Inti harus bisa memberikan dorongan kepada orang-orang yang jelas ideologinya, jelas idealismenya, seperti Bung Asmi ini. Sebenarnya kita harusnya bisa berharap bahwa kalau Bung Asmi terpilih menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan, mungkin mindset, mungkin pemikiran beliau bisa mengubah banyak masyarakat di Tangerang Selatan untuk lebih pluralis, lebih menghargai demokrasi, dan sama-sama berjuang, sama-sama mempunyai posisi sebagai warga negara yang sah di Republik ini. Pak Ali, halo. Suaranya kresek-kresek nih. Ada peserta Sylvia Chan komen katanya suaranya kresek-kresek, diperbaiki dulu katanya. Tapi kita tangkap idenya tadi. Oke, mungkin ada sedikit satu kalimat mungkin untuk Pak Asmi bertanya. Saya harap ini bisa lebih banyak, lebih progresif dalam mendukung tokoh-tokoh yang benar-benar memiliki idealisme, sehingga katakan seperti Surya Chandra, seperti Pak Hasan Karman, tidak berjuang dengan dirinya sendiri. Kita harus bisa mensupport. Oke, kita tangkap. Suaranya kresek-kresek, tapi kita tangkap suaranya dibutuhkan partisipasi atau dukungan dari inti untuk mendukung tokoh-tokoh yang punya idealisme gitu ya, Pak Ali Sutra ya. Suaranya kresek-kresek, Pak Ali Sutra. Nanti kita kembali lagi ke Pak Ali Sutra ya, diperbaiki. Terima kasih banyak, Pak Ali Sutra. Selanjutnya tadi mungkin Pak Chandra, siapa lagi tadi urutannya ya? Saya punya karena tadi sign out hilang semua nih. Saya pikir tadi suara saya yang bermasalah, ternyata Pak Ali Sutra punya. Oke, lanjut aja. Pak Chandra, siapa lagi Pak Chandra tadi yang habis Pak Ali? Ada Pak Sudargi. Oke, Pak Sudargi, bentar, kita kasih buka mute-nya dulu. Ini Pak Ali Sutra juga termasuk tokoh muda di inti ya dulu ya. Garis keras itu. Garis keras. Aktivis 98. Pak Sudargi, sudah ada mute-nya? Unmute-nya ada? Sudah. Pak. Siapa tadi bicara tuh? Sudah. Pak Sudargi masih di mute tuh, Pak Sudargi statusnya. Halo, Pak. Oke, silakan Pak Sudargi. Ya, selamat pagi. Jelas ya suaranya? Oke, jelas Pak. Nah, forum ini saya rasa sangat penting, dan momen saya Kang Asmi yang sangat mengenai hal ini. Saya 5 tahun lahir di Indonesia, dari Tiongkok. Tapi anak cucu saya mungkin akan lahir dan hidup di sini seterusnya. Karena saya kira bukan cuma saya ya, kita adalah bangsa Indonesia. Saya sedih melihat bahwa lama ini itu sejarah Tionghoa mau disingkirkan. Ini nggak benar. Kita mestinya memupuk rasa bersatu untuk menatap ke depan. Indonesia dalam percaturan dunia akan butuh persatuan itu. Sekarang bukan perang antar suku, tapi adu unggul teknologi. Kita lihat bangsa-bangsa yang maju sekarang, semua butuh itu.
Jadi saya dalam hal ini ya ingin mengencourage, mendorong kita semua untuk Tionghoa lebih berperan, lebih nyata. Cuma sisi yang lain, saya merasakan elit politik juga perlu membuka diri. Karena nyata sekali, itu seolah-olah Tionghoa mesti disingkirkan dan dijadikan sansak. Ya. Kalau ada pergolakan politik, ya pukul aja Tionghoa. Itu saya rasa nggak benar. Kita harus mewujudkan persatuan supaya kita menatap ke depan. Tionghoa di Indonesia memang kecil, cuma 3 atau 4%, tapi memberi kontribusi yang sangat banyak. Bang Asmi tentunya punya catatan tentang itu. Saya mengharapkan kita dari inti ya, dari tokoh-tokoh Tionghoa bisa lebih berperan dalam hal ini. Demikian saya terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Sudargi. Mungkin Pak Chandra, silahkan Pak Chandra di lead. Ya, selanjutnya ada Pak Ahmad Murjoko ya. Sebentar, saya kasih unmute dulu. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih sebelumnya nih, Pak. Saya hanya bertanya aja nih, kenapa peran-peran komponen, hampir semua komponen bangsa ini selalu banyak tidak disebutkan dalam sejarah. Ini kenapa nih? Ada apa nih? Baik di zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Kenapa? Itu saja pertanyaannya. Makasih. Terima kasih Pak Ahmad. Saya udah kirim pertanyaan di chatnya Pak, di chat webnya. Kasih Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya ada Pak Rudi Gunawijaya, Ketua Inti Banten ini kebetulan. Silakan Pak Rudi. Halo? Ya, halo. Ya, masuk. Oke. Oke, thank you. Selamat pagi Pak Ketum. Ya, Kode Asmi, selamat pagi. Siap, Bunsu. Ya, nah ini, aduh, inspirator saya nih. Ya, Kode Asmi sering sama saya nih, beberapa kali kita ngadain semacam talk show, ya, tentang pejuang-pejuang Tionghoa yang dilupakan, bahkan bukan dilupakan, bahkan orang-orang Tionghoa sendiri nggak tahu sama sekali, dan saya banyak tahu itu dari Kode Asmi loh. Ya, jadi memang mungkin dari keinginan saya sendiri, ya pribadi saya, kita ini oleh pemerintah zaman Orde Baru, ya terutama kalangan Tionghoa, ini hanya difokuskan untuk dalam hal ekonomi, nyari duit, ya, sehingga melupakan bahwa kita ini adalah bagian dari bangsa ini, ya. Jadi saya punya iming-iming ya, terutama ke generasi muda anak muda Tionghoa ini, untuk membangkitkan kembali rasa nasionalismenya dengan mengangkat kembali sejarah-sejarah pejuang-pejuang dari kalangan etnis Tionghoa. Biar anak muda kita tahu, oh rupanya leluhur gue ini dulu itu adalah pejuang. Dengan kata lain, nggak ada orang Tionghoa, mungkin nggak ada Indonesia. Maka saya sering ini mengajak Kode Asmi ini, bagaimana Kode Asmi, saya pernah baca buku tentang Geger Pecinan. Dan di situ saya baru tahu bahwa sebenarnya pemberontakan pertama di Indonesia ini dilaksanakan atau dilakukan oleh kalangan etnis Tionghoa bersama dengan etnis Jawa bekerja sama. Dan dari situ juga saya dapat kesimpulan bahwa sebenarnya ya, kenapa sekarang ini etnis Tionghoa selalu ya kalau ada apa-apa yang disalahkan etnis Tionghoa. Nah itu saya rasa itu sumbernya dari ya pemberontakan pertama itu dengan Belanda mengadakan apa namanya itu Divide et Impera, mengadu domba.
Dan ini sekarang pun sering kali diulang kembali tuh. Mengadu domba itu. Akhirnya etnis Tionghoa yang selalu disalahkan. Ya mungkin saya banyak berharap loh dengan Kode Asmi. Ya, sebagai seorang dari keturunan Aceh, ya. Karena saya berpikir gini, kalau orang Tionghoa bicara orang Tionghoa, nilainya kurang. Tapi bagaimana kalau seorang ya keturunan Aceh bicara masalah Tionghoa, nilainya akan lebih. Ya, makanya saya berharap nanti ya Inti juga coba bersama-sama nanti kita gali ya. Itu buku yang Geger Pecinan. Kan itu sangat menarik sekali. Kan itu cikal bakalnya pemberontakan di Nusantara ini. Sebelum di Ponorogo. Kalau nggak salah 1740, 1743. Di Ponorogo 1825, 1830. Dan di sini biar kita mengajak bahwa generasi muda ini biar melek. Oh rupanya peran orang Tionghoa di bumi Nusantara ini, di NKRI ini bukan hanya sekedar di ekonomi, tapi mereka banyak loh kita pejuang-pejuang, hingga bisa mengaitkan semangat nasionalis di generasi muda Tionghoa. Cuman itu aja, saya bisa berharap seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ya, Bang Asmi ada beberapa pertanyaan tadi. Ada yang mau ditanggapi? Silakan Bang Asmi. Ya, makasih Bang Chandra. Memang begini, memang ada pendapat kita tidak lagi berbicara bahwa hari ini ada diskriminasi, kita berbicara saja mengenai prestasi ke depan, apa yang bisa kita berikan kepada bangsa ini. Tapi sesungguhnya begini, pengalaman pribadi saya ini Bang Chandra, banyak anak-anak muda Tionghoa yang berprestasi, baik secara akademis atau pengusaha atau kemudian olahragawan, mereka kosong jiwa kebangsaannya. Mereka banyak yang kemudian baru tahu bahwa etnisnya orang-orang Tionghoa pada masa yang lampau punya peran besar bagi bangsa ini. Mereka ini orang-orang yang sukses, orang-orang yang membanggakan bagi bangsa. Anak-anak muda Tionghoa saat ini kan banyak yang berprestasi. Mereka ketika tahu bahwa ternyata banyak pahlawan dari etnis Tionghoa itu membara dadanya. Semangat kebangsaannya itu meluap-luap. Jadi tidak benar juga kalau kita katakan kita tidak lagi berbicara apa peran jasa Tionghoa pada masa lampau. Justru itu sangat penting untuk mengisi kekosongan jiwa. Mereka ahli fisika, ahli dirgantara, olahragawan sukses, tapi nggak tahu bahwa leluhur mereka itu orang hebat. Ini akan berlipat ganda kekuatan anak bangsa ini, terutama di kalangan muda Tionghoa jika mereka tahu. Saya mendapatkan informasi ini ketika saya datang ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, menyampaikan peran jasa ini. Saya kira ini menjadi tugas kita bersama. Demikian dari saya, Bang Chandra. Terima kasih, Bang Asmi. Itu PR kita bersama nanti di Inti untuk lebih memberikan pencerahan kepada anak muda hari ini. Saya masih membuka sebentar. Bang Asmi bisa sampai jam berapa waktunya? Sebenarnya saya udah habis, tapi 5 menit lagi lah. Oh, terima saya kasih. Ada yang tunggu, ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Hendrako sudah tersambung. Kita dengarkan dulu sebentar dari Hendrako ya. Iya. Silakan Pak Hendrako dari Beijing. 1, 2 tes. Masuk, oke. Oke, selamat. Mungkin pagi ya kalau di Indonesia ya. Kalau pagi di jam sini, 10 kita. 1 jam lebih cepat. Jadi selamat pagi untuk Indonesia bagian barat, sedangkan untuk Indonesia bagian tengah dan timur, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya Bung Chandra dan Bung Jandi ya. Dan salam hormat juga kepada Pak Teddy yang sudah memberikan kesempatan mengundang saya untuk ikut dalam kegiatan ini. Menarik memang terkait peran Tionghoa ya, mengingat ada beberapa peristiwa yang cukup membekas
untuk saya, khususnya kakek saya ya, yang ikut berjuang dalam kemerdekaan di tahun 1945. Beliau adalah Kobakcua, pejuang dari Riau dan Jambi. Itu cukup memberikan kesan buat saya, untuk saya, sehingga membangkitkan nasionalisme saya ingin mengabdi kepada negara dan bangsa. Kemudian ada beberapa statement yang saya sangat senang sekali ya, khususnya dari Bapak Rudi Gunawijaya. Bapak Rudi, salam kenal Pak. Memang benar jika orang Tionghoa yang bercerita tentang peran Tionghoa, itu nilainya akan berkurang. Sehingga perlu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya Bang Asmi nih, izin Bang, salam hormat buat Bang Asmi, luar biasa peran Abang. Memang apabila terdengar peran Tionghoa di kancah perpolitikan atau perjuangan-perjuangan peran-peran Tionghoa di Indonesia itu memang harus keluar dari orang-orang yang tidak jauh dari keturunan Tionghoa, sehingga nilai-nilai tersebut akan menjadi lebih terdengar dan dihormati bagi sebagian masyarakat yang kurang paham akan peran Tionghoa. Kemudian juga saya suka ini menarik Pak Asmi. Memang kosong jiwanya itu memang suatu statement yang cukup menohok ya bagi seluruh orang Tionghoa. Tapi perlu saya garis bawahi, ketika banyak pengusaha atau orang-orang Tionghoa yang berhasil, kemudian malas menyampaikan nasionalismenya karena hal tersebut sudah kandung kecewa, Pak. Karena orang-orang Tionghoa perannya selama ini tidak pernah ada dan hadir gitu. Selalu dianggap oleh sebagian orang mereka adalah pebisnis. Namun saya ada beberapa kali kesempatan menyampaikan di suatu forum atau apapun itu, di media juga beberapa kali saya diberikan kesempatan. Saya selalu mengajak kepada seluruh generasi muda, khususnya warga keturunan Tionghoa, untuk tidak perlu sungkan, tidak malu untuk mau terus mengisi kemerdekaan dengan apapun itu. Mau melewati jalur pemerintahan, kemudian perpolitikan, dan lain sebagainya. Intinya adalah satu, pengabdian kita kepada negara dan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi terima kasih sekali saya sudah diberikan kesempatan untuk memberikan suatu masukan kepada teman-teman yang mengikuti Zoom ini. Luar biasa memang peran Indonesia, khususnya Tionghoa, di dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian ada beberapa hal, Pak, yang perlu saya ingatkan. Bahwasannya kita, khususnya saya sekarang, diberikan kepercayaan, kesempatan oleh pimpinan untuk menjabat sebagai asisten pertahanan RI di Beijing. Kebetulan saya berkantor di KBRI Beijing, Pak, sejak 2019 Oktober. Memang hal ini tidak mudah, Pak, namun kepercayaan pimpinan untuk menempatkan saya di sini, khususnya pimpinan TNI, itu merupakan suatu nilai yang perlu menjadi bagi saya menjadi kehormatan buat saya, penilaian juga untuk kedepannya Indonesia lebih berperan, khususnya warga-warga Indonesia, warga-warga keturunan Indonesia berperan dalam mengisi kemerdekaan di setiap instansi-instansi kenegaraan. Bukan berarti untuk mendominasi, tidak, tapi untuk menunjukkan bahwa negara kita ini adalah berbineka tunggal ika. Seperti itu. Jadi ke depan saya berharap jangan patah arang kepada generasi-generasi muda. Bisa dilihat peran senior-senior kita, siapapun itu, saya tidak bisa menyebutkan nama. Namun yang pasti pengabdian kita, totalitas kita, loyalitas kita kepada bangsa dan negara itu selalu akan dilihat
meskipun masih banyak juga yang menutup mata. Mungkin sementara demikian. Terima kasih sekali lagi kepada Bung Jandi, Bung Chandra, dan Pak Teddy. Terima kasih untuk mau terus mengisi kemerdekaan. Sekali lagi, salam hormat bangga saya dari Beijing kepada rekan-rekan seluruh teman-teman yang ada di Indonesia. Salam hormat. Terima Salam kasih. hormat. Terima kasih Pak Hendrako. Salam dari Pak Ulung dan Lexi. Thank you, thank you. Ya, terima kasih. Bang Lexi, salam hormat, Bang. Ya. Oke, selanjutnya mungkin Bang Asmi ada kata penutup. Ini ternyata ada acara di Taman Mini ya. Bang Asmi, silakan. Mohon maaf sekali karena tadi kebetulan Pak Wagub DKI juga ada di sini. Ini kesempatan juga untuk berbicara sama dia, menyampaikan tentang perjuangan pemuda Tionghoa pada masa yang lampau. Saya kira ini menjadi tugas kita bersama, ya tugas sebagai bangsa. Saya menghimbau agar aktivitas seperti ini dari pihak Perhimpunan Indonesia Tionghoa, mohon maaf Pak Ketum, saya izin mencolek Pak Ketum, mudah-mudahan aktivitas seperti ini lebih sering kita lakukan karena saya kira informasi ini harus sampai jauh, harus kemudian bisa menjadi pengetahuan bersama, tidak hanya bagi orang Tionghoa, tapi pengetahuan bersama kita bagi bangsa Indonesia. Saya kira ini saja dari saya. Terima kasih atas undangannya mengikuti acara ini. Merdeka! Merdeka. Terima kasih Bang Asmi. Pak Chandra, ada Pak Po nih, videonya nyala. Pak Teddy. Pak Asmi kalau mau jalan nggak apa-apa. Pak Asmi, salam untuk Pak Wagub. Ditunggu di Inti DKI. Siap. Terima kasih Bang Jandi atas kesempatan. Ya, mari. Siap. Mungkin Pak Teddy untuk penutup, Pak Teddy dipersilahkan Pak Teddy. Cukup Pak Teddy? Tolong tutup gimana ya? Matiin. Oke. Kalau nggak ada lagi mungkin Pak Chandra, saya mau informasikan sedikit. Besok kita ada acara jam 4:30 bersama Pak Dahlan Iskan. Kita akan bicara soal COVID. Kita juga akan kehadiran peneliti biomolekuler dari NTT, Bu Fima. Ini terkenal juga soal pool testingnya, soal COVID. Juga ada Pak Budi Tanuwibowo. Nah, acara-acara ini tentunya kita selenggarakan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Mungkin kami harapkan partisipasinya untuk bisa jumpa lagi besok pukul 4:30. Mungkin dari saya cukup. Pak Chandra, ada kata penutup Pak Chandra? Ya, Pak Jandi, saya ingin menyikapi sedikit tentang Bung Asmi. Kita sangat harus mengapresiasi karena beliau memang hari ini sedang maju calon wali kota di Tangsel, tapi hari ini memang beliau berkomitmen tidak bicara tentang pilkada. Beliau adalah salah satu Dewan Pakar inti, jadi memang hari ini bicara khusus tentang perjuangan orang Tionghoa. Dan setahu saya sampai hari ini dia tidak sedikit pun meminta atau memohon kepada inti untuk melakukan gerakan untuk mendukung pencalonannya, karena dia memahami betul sebagai salah seorang Dewan Pakar di inti bahwa inti netral, tidak berpihak kepada salah satu partai, golongan, atau apapun kegiatan politik di Indonesia. Saya rasa itu saja. Kita berjumpa lagi besok ya. Ya, ketemu lagi besok kita 4:30 bersama Pak Dahlan Iskan. Sampai jam 6 acaranya. Ya, terima kasih. Oke, Sampai terima bertemu. kasih banyak semuanya kalau gitu. Sampai kita di acara selanjutnya. Adalah Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang dideklarasikan pada 10 April 1999 sebagai organisasi bersifat kebangsaan. Namun, inti merupakan organisasi non-partisan